Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini itu sendiri tuh mengenai episode ke-6-nya itu sendiri. Karena screenshotannya review dan juga video reviewnya udah keluar gitu kan. Jadi yuk marilah kita coba bahas. Nah sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan gitu kan. Nah, untuk pertarungan dari si kelompoknya number 664, 665 dan juga 666 yaitu si Rosoriana itu sendiri yang dikalahkan sama si John Smith ya, aka Shadow itu sendiri. Akhirnya mereka itu pulang ya ke markas dan ngadu nih sama si Alpha gitu kan, sama emaknya gitu kan, bahwa ternyata ada orang bernama John Smith yang kuat banget dan menjadi dalang dari semua peredaran uang palsu yang ada di ibu kota Midgard. Ya, di sini kita juga diperlihatin bagaimana Rosoriana itu mencoba untuk meyakinkan si Alpha bahwa mereka tuh belum selesai. Mereka tuh masih bisa yang namanya itu mencoba sekali lagi menggagalkan rencana dari si orang tersebut, si John Smith itu sendiri gitu kan. Namun menurut si Alpha, ya lawannya tuh udah bukan lagi sembarangan. Walaupun ya si mereka itu adalah number, tapi mereka tuh adalah number baru. Jadi menurut si Alpha, kayaknya harus ada orang yang lebih kuat daripada mereka untuk ngurusin si John Smith ini tuh sendiri. Dan akhirnya Alpha itu mengutus Delta untuk bisa yang namanya itu mencari dan mengejar si John Smith tersebut. Ya, singkat cerita di sini Delta akhirnya berhasil menemukan si John Smith ya. Lokasinya masih sama di dalam kereta yang pernah didatangi sama number 664 dan 665 dan juga 666 Rosoriana. Dimana di sini Delta langsung masuk ke kereta dan langsung menghajar si John Smith. Ya awalnya sih seperti itu. Dimana di sini Delta itu ditugaskan untuk menghajar dan menghabisi John Smith oleh si Alpha. Namun sayangnya ternyata saat pertarungan itu terjadi, si Delta itu menyadari bahwa si John Smith tersebut itu adalah si Shadow, yaitu bosunya sendiri. Dan itu menjadi momen canggung lah bagi si Cheat itu sendiri, dimana dia berharap bisa bertarung melawan si Delta. Namun sayangnya Delta tuh udah tahu ya identitasnya tuh hanya dengan penciumannya. Ya walaupun sebelumnya Cheat itu udah menyamarkan penciumannya itu sendiri agar tidak ketahuan sama si Delta, karena dia yakin ya bahwa pihaknya dari Shadow Garden itu udah pasti ngutus Delta sebagai fighter terkuat tuh dari pihak mereka. Tapi ternyata sayangnya di sini Delta malah ya manis-manisan atau manja-manjaan sama si bosunya itu sendiri. Ya tidak ingin yang namanya itu rencananya itu gagal karena dibocorkan sama si Delta, karena kan Delta tuh dongo banget gitu kan. Jadi di sini Cheat itu mencoba untuk memberikan tugas baru kepada Delta agar dia itu tidak balik dulu nih ke markas Shadow Garden itu sendiri. Dimana di sini Delta ditugaskan untuk mencari orang yang bernama Juggernaut di kota tanpa hukum. Ya kasihan banget ya Juggernaut di sini ya. Jadi target sasaran Cheat-nya itu sendiri gitu kan. Padahal dia nggak salah apa-apa, tiba-tiba aja tuh diburu sama si Delta itu sendiri. Nah singkat cerita sebelum pergi gitu kan, si Cheat ini tuh berhasil mengambil beberapa bulunya dari si Delta, bulu ekornya gitu kan, dan ditinggalkan di tempat tersebut untuk menjadi pesan tersirat lah bagi pihaknya Shadow Garden bahwa dia tuh berhasil mengalahkan si Delta itu sendiri. So singkat cerita, kabar mengenai Delta yang menghilang sudah tersebar ya di seluruh anggota Shadow Garden itu sendiri, tak terkecuali para Seven Hades, termasuk juga si Beta. Dan waktu Beta itu ngelaporin hal-hal mengenai pergerakan dari si John Smith dan juga pergerakan dari aliansi perdagangan dan keadaan dari Mitsugoshi itu sendiri kepada Cheat Shadow, si Beta pun akhirnya menangis gitu kan, nggak percaya kalau Delta tuh sudah tidak ada. Dan di sini Cheat itu ngejawab cuman ya si Delta itu sudah berada di tempat yang tenang dan nyaman gitu kan, sambil menulis beberapa pesan ataupun kode untuk dipecahkan oleh si pihaknya Shadow Garden, yang isinya itu adalah semua rencana yang telah dilakukan sama Cheat itu sendiri. Ya tentu aja Cheat menggunakan bahasa Jepang sebagai kode inskripsinya itu sendiri untuk dipecahkan oleh pihaknya Shadow Garden. Dan karena pihaknya Shadow Garden itu tidak memahami mengenai tulisan Jepang, akhirnya memo tersebut itu dikirimlah ke ETA untuk bisa dipecahkan dan diketahui maksudnya itu apa gitu kan. So setelah si Delta ini tuh dikalahkan, akhirnya Alpha turun gunung, dia sendiri yang bakalan yang namanya itu menghadapi si John Smith tersebut. Ya di sini pertarungan antara si John Smith versus si Alpha sebagai ketua sementara dari organisasinya Shadow Garden itu sendiri, dan terjadilah pertarungan antara si Alpha versus si John Smith. Nah di sini saat si Alpha ini tuh menyerang gitu kan, dia tuh mencoba untuk menganalisa nih mengenai kemampuannya dari si John Smith itu sendiri, dimana diketahui kalau si John Smith itu sendiri tuh menggunakan beberapa benang untuk yang namanya itu menangkap dan juga menahan ya para lawan-lawannya gitu kan, agar tidak bisa bergerak dan mencoba untuk menjaga jarak dengan benang-benang tersebut. Nah di sini Alpha mencoba sekali lagi menyerang si John Smith tersebut, dan akhirnya si John Smith tersebut itu ya terkenalah serangan ataupun dampak dari serangan yang telah Alpha ini tuh lancarkan. Dan ya di sini akhirnya diketahui kalau ternyata John Smith itu sendiri itu adalah si Shadow, karena si Alpha ini tuh menyadari bahwa kemampuan ataupun warna mana ataupun ya sihir ungu gitu kan yang dikeluarkan sama si John Smith itu sangat mirip dan identik banget sama si Shadow. Ya mengetahui hal tersebut ataupun fakta tersebut, si Alpha tuh merasa kayak kena mental lah gitu kan, kayak dia itu merasa
tidak berguna lagi tuh bagi si Shadow, dimana dia pikir bahwa Shadow tuh sekarang sudah tidak peduli lagi dengan dirinya dan juga Mitsugoshi. Bahkan dia mencoba untuk yang namanya tuh meyakinkan Shadow gitu kan, kenapa selama ini tuh dia tuh nggak mau yang namanya tuh dekat-dekat sama si Alpha, kenapa dia tuh selalu saja menjauh dari si Alpha dan juga para Seven Stardust yang lainnya gitu kan. Dan semakin si Alpha itu mencoba untuk memahami Shadow, ya semakin dia itu tertinggal lah dari Shadow itu sendiri. Nah, tidak ingin yang namanya itu terus-terusan berlarut dengan kesedihannya, Alpha pun mencoba untuk menanggung semuanya sendiri, dimana dia mencoba untuk melawan Shadow dengan segenap kekuatannya. Bahkan di sini tuh Alpha menggunakan salah satu kemampuan dari Ratu Vampir Elizabeth, yaitu merubah dirinya menjadi kabut darah. Tapi dengan efek yang mungkin akan sedikit berbeda gitu kan, dimana kalau si Elizabeth itu menggunakan kemampuannya, dia itu merubah dirinya menjadi kabut darah, itu nuansanya itu rada-rada merah-merah darah. Tapi kalau di sini si Alpha itu ya kayak berubah jadi serpian-serpian mana lah yang berwarna biru gitu kan. Dimana di sini si Alpha tuh mencoba untuk menyerang Shadow dengan berubah dirinya menjadi kabut dan mencoba untuk memahami di mana semua arah dari serangan benang-benangnya si Shadow itu sendiri dan mencoba untuk mendekat ke Shadow. Ya awalnya di sini Shadow tuh merasa sedikit bahagia lah gitu kan, dan senang banget nih kalau ternyata si Alpha ini tuh udah jadi kuat nih dengan mampu yang namanya itu menggunakan teknik bertarung dari orang lain, dimana kemampuan dari merubah diri menjadi ya serpihan ataupun kabut darah itu adalah kemampuan yang dipelajari sama si Alpha dengan cara mengambil sampel dan juga DNA-nya dari si Ratu Darah itu sendiri, si Elizabeth itu sendiri, dan diekstrak dengan pengetahuan dari si Eta itu sendiri, dan akhirnya dia bisa gunakan itu yang namanya kemampuan tersebut. So ingin mengakhiri semua perdebatan dan juga pertarungan mereka, akhirnya di sini Shadow itu menggunakan kemampuannya gitu kan. Ya, dia menggunakan body switch slimnya dan merubah benang-benangnya tersebut itu menjadi pedang yang biasa dia gunakan dan menyerap kemampuan dari kabut darah tersebut. So, untungnya di sini tuh Alpha tuh ya cepat-cepat berubah menjadi tubuh fisiknya lagi gitu kan. Kalau enggak dia bakalan keserap gitu kan ke pedangnya dari Cid itu sendiri. Dan di sini akhirnya Cid itu memberikan serangan terakhir dan membuat si Alpha ini tuh pingsan. Nah, singkat cerita Cid pergi ke tempatnya si Yukime ya. Mereka tuh lagi ya mencoba untuk yang namanya itu melihat hasil dari kerja keras mereka itu beberapa bulan terakhir, dan akhirnya mereka tuh berhasil mengumpulkan begitu banyak emas-emas yang ditukarkan oleh uang palsu yang mereka produksi itu sendiri. Dimana nantinya mereka juga berencana untuk yang namanya itu memberikan ataupun membocorkan informasi bahwa uang yang beredar itu yang ada di masyarakat sekarang itu adalah uang palsu, yang mana hal tersebut itu bisa membuat kekacauan di ibu kota Midgard itu sendiri dan membuat ya perusahaan dari Mitsugoshi ini tuh hancur dan juga bangkrut lah gitu kan, karena nilai kepercayaan mereka tuh masyarakat itu udah nggak percaya lagi nih sama bank ataupun sistem kredit yang diusung sama Mitsugoshi itu sendiri. So selain pertarungannya dari si John Smith versus si Alpha itu sendiri, kita juga bakalan dilihatin mengenai kilas balik ataupun flashback masa lalunya dari si Yukime itu sendiri, dimana dia itu tumbuh dari kelompok ya Beastman lah gitu kan. Dia itu lahir dari ibu yang dikenal dengan rubah ekor 3. Ya ibunya tuh kuat banget lah, tapi mereka itu sering yang namanya itu diganggu ataupun dijarah sama kelompok Beastman yang lebih besar. Dan sampai pada akhirnya kelompoknya dari si Geton tuh datang ke desanya si Yukime, dan akhirnya mereka tuh membentuk satu aliansi untuk bisa melawan balik kelompok Beastman yang lebih kuat. Dan di sini akhirnya si Yukime tuh dinikahin lah sama si Geton itu sendiri. Namun semua itu nggak berjalan mulus ya, dimana ternyata kelompok dari Beastman yang mereka itu coba lawan tuh ternyata tuh lebih gede dan datang dengan rombongan yang lebih banyak gitu kan, dengan pasukan yang lebih gede lagi dan lebih besar lagi, dan membuat desa dari si Yukime itu hancur. Dan di sini Geton itu mencoba untuk meminta pertolongan kepada pihak gereja, dan akhirnya Geton itu mencoba untuk menawarkan kekuatan tersebut itu kepada pihak ataupun warga desa dan juga si Yukime itu sendiri. Tapi di sini Yukime nggak mau, ibunya Yukime juga nggak mau, dan akhirnya dibunuhlah sama si Geton itu sendiri. Bahkan Yukime juga diserang nih sama si Geton dalam proses pelarian mereka dari kejaran para kelompok Beastman yang lebih gede gitu kan, yang ngancurin desanya dari si Yukime itu sendiri. Dimana saat si Yukime ini tuh ingin dibunuh sama si Geton, ternyata tuh Shadow muncul gitu kan, yaitu Cid dalam mode pemburu bandit super kerennya yang masih pakai topeng ya kardus itu gitu kan. Dan saat si Cid ini tuh menganggap bahwa telah terjadi yang namanya itu perampokan oleh ras ataupun kelompok Beastman, dia pun akhirnya mengalahkan si Geton itu sendiri tanpa dia sadari. Yang awalnya dia kira itu adalah bandit yang mencoba untuk merampok orang lain gitu kan. So selain dari itu juga kita diperlihatkan juga mengenai kabar dari Iris Midgard gitu kan, dan juga Alexia di musim dinginnya, dimana di sini kita diperlihatin ya sebagaimana frustasinya si Iris ya
mengenai kekalahannya beberapa waktu yang lalu oleh si Shadow itu sendiri, dan dia mencoba untuk terus berlatih agar bisa menjadi lebih kuat. Ya di sini tuh sepertinya Iris udah mulai yang namanya itu dimanfaatkan oleh pihaknya dari Sekte Diabolus itu sendiri, karena berdasarkan dari keterangan yang ada di volume ke-6 itu sendiri dari adaptasi light novelnya, ya bapaknya si King Midgard itu sendiri tuh bahwa ternyata si Iris itu udah mulai yang namanya itu ya dipengaruhi lah oleh Sekte Diabolus itu sendiri. So jadi episode ke-6 dari serialnya Shadow Garden itu sendiri nanti bakalan kembali tayang pada tanggal 8 November 2023. Nontonnya di mana? Ya kalian bisa nontonnya itu di aplikasi Vidno, yang tautannya sendiri udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa download lewat sana. Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.